wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Fauzan, absen 22. Kali ini saya akan membahas tentang kelembagaan UKM Bonimas. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu identitas usaha. Untuk nama usaha ini adalah Bonimas atau Bonsai Adenium Jatimas. Nama pemiliknya adalah Muhammad Dwi Fauzan. Bidang usahanya adalah menjual tanaman hias, khususnya pada bonsai adenium. Untuk tahun berdirinya yaitu tahun 2020, beralamatkan di Jatisawet, Balai Catur, Kecamatan Gamping, Sleman. Untuk logo dari UKM ini seperti ini. Untuk deskripsi produk yang diproduksi pada UKM Bonimas yaitu bonsai adenium yang dikategorikan sebagai tanaman hias. Pada produk ini memiliki karakteristik yaitu mempunyai bunga yang mempunyai warna yang beragam. Warna bunga tersebut meliputi warna putih, merah, kuning, dan merah muda. Karakteristik produk lainnya yaitu memiliki bonggol yang besar, memiliki banyak cabang batang yang pendek, dan memiliki akar tunggang. Pot yang digunakan pada produk ini yaitu pot berbahan dasar semen atau pipih dan ramping. Selanjutnya adalah deskripsi kegiatan usaha. Untuk kegiatan usaha yang dilakukan pada usaha ini yaitu memproduksi bonsai adenium dan memasarkannya. Kegiatan produksi berupa membentuk tanaman adenium menjadi bonsai dan melakukan perawatan bonsai adenium sehingga siap untuk dipasarkan. Kegiatan pemasaran yaitu melakukan pemasaran produk bonsai adenium baik secara offline maupun online. Pemasaran produk secara online yaitu melalui sosial media maupun marketplace. Marketplace yang dimaksud di sini yaitu seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Dan untuk pemasaran sosial media seperti Facebook atau Instagram, sedangkan untuk pemasaran secara offline melalui toko pertanian atau tempat produksi tanaman bonsai adenium. Selanjutnya adalah kelembagaan UKM. Pada usaha ini memiliki badan usaha kelembagaan yaitu badan usaha perseorangan dalam bentuk UKM. UKM yang akan dibangun yaitu UKM Bonimas yang bergerak pada bidang florikultura atau tanaman hias khususnya pada tanaman bonsai adenium. Kelebihan kelembagaan UKM adalah yang pertama, usaha perseorangan tidak dikenakan pajak perusahaan. Yang kedua, pemilik usaha termasuk ke dalam bagian manajemen, sehingga pengelolaan internalnya tidak begitu rumit dan dapat diawasi secara langsung. Untuk selanjutnya yaitu biaya yang dikeluarkan dalam hal manajemen cenderung rendah. Selanjutnya, tidak memerlukan proses administrasi hukum yang rumit seperti ke notaris hukum. Selanjutnya ada visi misi UKM. Visi dari UKM Bonimas ini yaitu menjadi UKM yang dapat menghasilkan bonsai adenium yang berkualitas dan kuantitas yang terbaik sehingga dapat membantu konsumen dalam memperoleh tanaman yang terbaik. Misinya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas produk bonsai adenium, meningkatkan sistem pemasaran dengan nilai-nilai kejujuran dan ekonomis, meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk, membantu pendapatan masyarakat di lingkungan UKM. Tujuan dari UKM yang pertama yaitu memperoleh keuntungan yang tinggi, membantu perekonomian masyarakat sekitar lokasi UKM, menghasilkan bonsai adenium yang berkualitas, membuka lapangan pekerjaan. Perencanaan kelembagaan. Perencanaan kelembagaan ini ada tiga yaitu strategi analisis, strategi direction, dan action plan. Yang pertama, pada strategi analisis digunakan pada usaha ini berfungsi untuk mengetahui kebutuhan yang akan digunakan. Analisis dilakukan ada dua yaitu internal dan eksternal. Analisis internal yaitu bahan baku, peralatan yang digunakan, SDM, manajemen SDM, strategi pemasaran, dan target pemasaran. Dan untuk analisis eksternalnya adalah lingkungan yang dapat mempengaruhi usaha ini meliputi adanya pasar yang jelas, pesaing, dan masyarakat sekitar usaha. Untuk strategi direction atau penetapan arah tujuan strategi
tujuan suatu usaha bonsai adenium ini sesuai dengan visi misi dari usaha ini. Untuk action plan-nya memiliki tujuan yaitu agar dapat memperoleh keuntungan yang tinggi dengan menjual produk adenium, mempertahankan kualitas tanaman yang dihasilkan. Tujuan lainnya yaitu dapat membuka lapangan pekerjaan serta membantu perekonomian masyarakat di sekitar lokasi usaha. Selanjutnya adalah penganggaran kelembagaan. Yang pertama adalah anggaran kelembagaan, yaitu satu adalah anggaran pendirian kelembagaan. Anggaran pendirian kelembagaan ini tidak dipungut biaya karena proses pendaftaran kelembagaan atau proses pendaftaran NIB nomor induk berusaha ini secara online melalui website OSS atau Online Single Submission. Yang kedua yaitu anggaran rekrutmen dan seleksi. Untuk anggaran rekrutmen ini ada beberapa anggaran, yaitu biaya pewawancara, biaya konsumsi, dan biaya periklanan. Untuk UKM ini memerlukan dua sebagai pewawancara untuk mewawancarai calon karyawan yang mendaftar di UKM ini. Masing-masing pewawancara dibayar sejumlah 50.000 per jam, sedangkan untuk proses rekrutmen ini membutuhkan waktu 5 jam, jadi total biaya yang dikeluarkan adalah Rp500.000. Untuk biaya konsumsi atau makan siang ditunjukkan pada pewawancara calon karyawan, dan air mineral disiapkan untuk calon karyawan. Yang ketiga yaitu biaya periklanan. Biaya periklanan untuk memasang lowongan pekerjaan ini dilakukan melalui jasa lowongan akun media sosial, sehingga total biaya yang dikeluarkan sejumlah Rp300.000. Untuk penganggaran kelembagaan lainnya atau anggaran tenaga kerja dan kinerja, yang pertama ada gaji karyawan setiap bulan. Untuk bagian produksi ada 4 orang, setiap orang setiap bulan mendapatkan 1.500.000, total biayanya ada 6 juta. Gaji ini dihitung per hari, yaitu 62.500. Untuk bagian pemasaran ada 4 orang, setiap orang mendapatkan 2 juta rupiah. Untuk total biayanya 8 juta rupiah. Gaji dihitung per hari yaitu 83.000 rupiah. Untuk bagian keuangan, jumlah SDM-nya hanya 1. Untuk biaya per karyawan yaitu 2.520.000 rupiah. Total biayanya 2.520.000 rupiah. Gaji dihitung per hari yaitu 105.000 rupiah. Totalnya yaitu 16.520.000 rupiah. Selanjutnya yaitu bonus karyawan. Bonus karyawan ini diberikan jika karyawan mencapai target pemasaran maupun bekerja lembur. Selanjutnya ada anggaran pelatihan pengembangan SDM. Pelatihan pengembangan SDM dilakukan oleh UKM berupa pelatihan keahlian atau pelatihan tim. Pelatihan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Ini anggaran yang dibutuhkan untuk pelatihan pengembangan SDM. Selanjutnya yaitu pembagian tugas SDM. 9 karyawan yang dibutuhkan dalam mengelola usaha. Pembagian karyawan ini yaitu 4 bagian produksi, 4 di bagian pemasaran, 1 di bagian keuangan. Karyawan yang ada pada usaha ini sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh UKM Bonimas dan memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Untuk pelaksanaan kelembagaannya seperti ini atau proses produksinya seperti ini. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kelembagaan di pemasaran. Pemasaran tanaman bonsai adenium ini dengan cara memasarkan tanaman secara langsung ke store tanaman khusus bonsai yang telah disediakan, serta menjalin kerjasama dengan pemilik toko tanaman hias maupun pemasaran dapat dilakukan secara online, yaitu melalui marketplace online seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, atau melalui sosial media seperti Instagram maupun Facebook. Untuk evaluasinya yaitu dilakukan setiap 2 minggu sekali dengan semua karyawan terkait pembuatan tanaman bonsai, pemasaran maupun pelaporan arus kas.
Jika ada kendala yang dihadapi, maka akan dilakukan diskusi untuk mengatasi masalah tersebut bersama-sama. Untuk penataan keuangan dilakukan setiap hari. Selanjutnya yaitu pengawasan kelembagaan. Yang pertama, pengawasan pendahuluan. Pada UKM ini melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang telah dibuat. Pengawasan pendahuluan mulai dari modal, SDM, bahan yang digunakan, dan finansial. Selanjutnya yaitu pengawasan konkuren. Pengawasan ini dilakukan pada manajemen SDM, produksi, pemasaran, dan pencatatan usaha. Untuk pengawasan umpan balik, pengawasan ini bertujuan sebagai evaluasi dari kegiatan yang telah dilakukan. Pada pengawasan yang dilakukan dengan membandingkan hasil dari usaha bonsai adenium ini sama dengan perencanaan yang telah dibuat sebelum usaha ini dilakukan. Selanjutnya yaitu lingkungan organisasi. Dibagi menjadi dua, internal dan eksternal. Untuk internal ada tenaga kerja, modal, bahan baku, peralatan, dan metode. Untuk tenaga kerja pada UKM Bonimas ada 9 orang. Tenaga kerja ini dibagi menjadi 4 orang di bagian produksi, 4 orang di bagian pemasaran, 1 orang di bagian keuangan. Untuk modal pendirian UKM Bonimas ini merupakan modal dari pemilik usaha atau modal pribadi. Untuk bahan baku atau material yang digunakan untuk memproduksi yaitu berupa bibit tanaman adenium atau sering disebut sebagai bibit tanaman Kamboja. Selanjutnya ada peralatan. Peralatan yang digunakan oleh UKM Bonimas ini masih menggunakan peralatan sederhana dan masih menggunakan tenaga manusia. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan pada UKM Bonimas ini yaitu sesuai dengan standar usaha pada bidang produksi sesuai dengan SOP yang berlaku, sedangkan pada pendirian usaha ini mengikuti prosedur yang pendaftaran di website OSS. Dan untuk bidang pemasaran menggunakan metode pemasaran melalui sosial media. Selanjutnya yaitu eksternal. Dibagi menjadi dua, mikro dan makro. Untuk yang mikro yaitu pelanggan atau konsumer. Pelanggan yang menjadi target pemasaran yaitu ibu-ibu rumah tangga, karena kebanyakan ibu-ibu rumah tangga memiliki kegemaran berkebun dan menyukai tanaman hias. Untuk selanjutnya yaitu pemasok. Pemasok bibit adenium ini didapatkan UKM dari mitra yang bekerja sama dengan UKM yaitu masyarakat sekitar lokasi usaha dan petani di Bantul. Selanjutnya yaitu mikro. Yang ketiga yaitu pesaing. Pesaing atau kompetitor pada usaha ini yaitu pengusaha yang bergerak di bidang tanaman hias khususnya pada tanaman bunga. Untuk pemerintah berperan sebagai pemberi kebijakan untuk UKM. Hal ini berkaitan dengan pendirian usaha dengan mendaftarkan NIB atau nomor induk berusaha. Untuk makro, lingkungan ekonomi. Produk yang dijual pada UKM Bonimas ini harus seimbang dengan pendapatan masyarakat agar semua kalangan pada konsumen mampu membeli produk yang dipasarkan. Untuk lingkungan teknologi informasi, pemanfaatan ilmu teknologi dan informasi digunakan pada UKM ini pada proses pemasaran produk. Selanjutnya yaitu lingkungan sosial budaya. Masyarakat selalu mengikuti tren dan saat ini sedang terjadi tren tanaman hias, khususnya pada tanaman adenium. Dengan adanya tren ini, maka masyarakat yang ingin membeli tanaman tersebut sehingga pendapatan usaha meningkat. Untuk lingkungan alam ini juga berpengaruh terhadap produksi tanaman bonsai adenium. Maka dari itu, usaha ini memilih membangun tempat usaha yang sesuai dengan karakteristik tanaman bonsai adenium. Selanjutnya adalah kepemimpinan organisasi dan pengambilan keputusan. Untuk model kepemimpinan yang digunakan yaitu transaksional dan transformasional. Untuk transaksional, pada model kepemimpinan ini UKM Bonimas memberikan penghargaan atau reward kepada karyawannya. Penghargaan atau reward yang diberikan berupa pemberian gaji pokok, imbalan di luar gaji, dan penghargaan sosial. Untuk transformasional, pada model ini pemimpin menekankan pada beberapa faktor yaitu perhatian, komunikasi, kepercayaan, rasa hormat pada karyawannya.
Untuk pengambilan keputusan, UKM ini mengambil keputusan dilakukan oleh pemilik atau pengelola usaha, akan tetapi pemilik juga menerima masukan dan saran dari keluarga maupun karyawan pada UKM untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada perilaku organisasi, tingkat individu, tingkat kelompok, dan tingkat organisasi. Untuk tingkat individu, perilaku individu di UKM Bonimas ini merupakan kejadian yang terjadi di dalam UKM, hubungannya dengan perilaku karyawan. Selanjutnya yaitu tingkat kelompok. Pada tingkat kelompok ini membahas mengenai kerja tim, komunikasi, dan pemimpinan. Selanjutnya yaitu tingkat organisasi. Pada tingkat organisasi di UKM Bonimas ini berkaitan dengan budaya organisasi, kebijakan SDM, dan perubahan organisasional. Untuk model perilaku organisasi pada UKM Bonimas ini menerapkan model perilaku organisasi yaitu model sistem. Model sistem ini fokus terhadap identifikasi perkembangan dan manajemen kekuatan para pegawai. Maka dari itu, manajer fokus untuk membantu perkembangan para pegawainya berkaitan dengan harapan, rasa optimis, kepercayaan diri, empati, kepercayaan, rasa dihargai, keberanian, keberhasilan, dan kebahagiaan. Untuk pendekatan manajemen dalam perilaku organisasi, pendekatan ini diterapkan pada UKM Bonimas adalah manajemen strategik. Menggunakan pendekatan manajemen strategik yaitu setiap individu atau kelompok memiliki pandangan yang berbeda dalam menganalisa lingkungan, penentuan visi dan misi, perumusan strategi, implementasi strategi maupun pengendalian strategi. Selanjutnya yaitu manajemen kinerja. Pada UKM Bonimas ini menerapkan model sistem manajemen pengukuran kinerja yaitu balance scorecard. Balance scorecard merupakan suatu mekanisme sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan. Ini adalah contoh produk yang dihasilkan oleh UKM Bonimas. Ini adalah brosur yang diproduksi atau disebarluaskan oleh UKM Bonimas. Ini poster dari UKM Bonimas. Ini contoh pemasaran pada UKM Bonimas. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.